Fragmen kelahiran Yesus Kristus yang terdapat di dalam Lukas 1 ayat 26 pergi 38, Lukas 2 ayat 1 pergi 20, Matius 2 ayat 1 pergi 12. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimanakah hal itu menhakimi karena aku bersuami? bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandur itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, Sesungguhnya aku ini karena salam hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud.
supaya mendaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Yusuf bersama istrinya Maria pergi mendaftarkan diri mereka berdua. Setelah mereka dua mendaftarkan diri ke berdua, ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Laki-lakinya yang sulung lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin, terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat Tuhan sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka, kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayo. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahu melihatnya. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu.
Dan ketika mereka melihat, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan melihat itu semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengarkan hal itu, terkejutlah ia serta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam-imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahir. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatnya Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal itu mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun menyembah dia. Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihat bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba berhenti di atas tempat di mana Yesus lahir. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu yang bersama-sama dengan Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Dan karena diperingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka kembalilah mereka ke negerinya sendiri melalui jalan lain. Pada saat itu Herodes memerintahkan seluruh anak-anak laki-laki dibunuh, sehingga Yusuf dengan Maria pun membawa Yesus menyembunyikan Yesus di Mesir. Ini korban. Demikian fragmen kelahiran Yesus Kristus yang terdapat di dalam Lukas 1 ayat 26-38, Lukas 2 ayat 1-20, Matius 2 ayat 1-12. Biarlah fragmen kelahiran Tuhan Yesus ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Akhir kata, Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Dan kami pun mau tutupkan fragmen kami dengan satu